Ya, ini dia salah satu aplikasi yang bisa buat kamera HP-mu yang burik jadi jernih dan detail seperti ini. Apalagi kalau bukan Gcam LMC 8.4 dengan config terbarunya, yaitu config cemerlang 7. Bagaimanakah proses penginstalan aplikasi Gcam dan pemasangan config-nya? Yuk simak terus video ini hingga selesai. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nanang di sini. Tentunya masih di channel Tekno Gadget Official. Okay, let's go. Oke cuy, di video kali ini saya akan mereview kembali config terbaru dari Gcam LMC 8.4 by Hasli, yaitu config cemerlang 7. Di sini saya akan mereviewnya menggunakan HP kesayangan saya, yaitu HP Poco X3 NFC. Seperti biasa, kalian harus simak video ini hingga selesai, karena di dalam video ini terdapat password atau kata sandi untuk membuka file ekstrakan config-nya. Dan seperti biasa pula, sebelum saya mereviewnya, saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi Gcam dan pemasangan config-nya. Ini untuk mengantisipasi bagi pemula yang baru ingin menginstal aplikasi Gcam-nya. Oke baiklah, sebelum kita ke tutorial cara penginstalan aplikasi Gcam-nya, jangan lupa kalian subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih untuk waktunya, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke baiklah cuy, langkah pertama yang harus kalian lakukan sebelum kalian menginstal aplikasi Gcam-nya itu, kalian harus pastikan terlebih dahulu apakah device yang kalian gunakan itu sudah support untuk menginstal aplikasi Gcam tersebut. Dengan cara download aplikasi manual camera compatibility yang seperti ini. Nah ini dia aplikasinya, kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di Google Play Store. Oke, jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja di sini kita buka aplikasinya untuk mengeceknya. Oke, kita buka. Nah, di sini langsung saja kalian klik start, maka dia akan memproses. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, jika hasilnya hijau semua seperti ini, berarti device kalian itu sudah support untuk menginstal aplikasi Gcam tersebut. Dan apabila di antara yang hijau ini salah satunya ada yang merah, satu saja, berarti device kalian itu belum support untuk menginstal aplikasi Gcam tersebut. Oke, baiklah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Sekarang kita langsung saja masuk ke file manager. Saya di sini menggunakan aplikasi ZRzipper sebagai file manajernya. Dan ini dia kedua file yang harus kalian download terlebih dahulu sebelum kalian menginstal aplikasi Gcam dan memasang config-nya. Untuk kedua file ini kalian bisa download di kolom komentar yang sudah saya sematkan di bawah video ini. Dan di sana ada dua link untuk Gcam-nya ya. Ada dua versi, yaitu versi R17 dan R18. Tinggal kalian pilih saja salah satunya, mau R17 atau R18. Untuk pengguna Redmi Note 11 atau Redmi Note 12 yang mengalami hasil foto menjadi hijau, kalian download saja yang versi R17. Nanti kalian tinggal aktifkan saja mode AWB-nya. Jika masih jauh juga, kalian bisa cek deskripsi video ini. Di situ ada saya letakkan link tutorial cara fix hasil kamera hijau. Oke baiklah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Baiklah, sekarang kita langsung saja install aplikasi Gcam-nya terlebih dahulu. Oke, kita klik install. Nah, karena di sini saya sudah menginstalnya, jadi saya batalkan saja. Buat kalian yang baru menginstalnya, kalian tinggal selesaikan terlebih dahulu proses penginstalan aplikasi Gcam-nya. Oke baiklah, jika kalian sudah selesai menginstal aplikasi Gcam-nya, langkah selanjutnya kalian masuk ke aplikasi Gcam yang baru kalian install tadi. Nah, biasanya aplikasi yang baru diinstal itu akan meminta perizinan seperti ini ya cuy. Tinggal kalian izinkan saja aksesnya, pilih yang paling atas saat aplikasi digunakan. Lalu kalian izinkan, setelah itu kalian tekan done. Oke, setelah itu langkah selanjutnya untuk memunculkan config, kalian harus membuat folder config-nya terlebih dahulu. Dengan cara kalian tekan tanda panah yang ada di kiri atas, lalu pilih more setting. Oke, setelah itu kalian pilih config setting yang bawah, lalu pilih save setting. Dan buat saja di sini bacaannya bebas, terserah ya untuk bacaannya. Ini berguna untuk memunculkan folder config dari Gcam LMC ini, nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal HP kalian. Oke baiklah, jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini, langsung saja di sini kalian tekan yes untuk menyimpannya. Baiklah, setelah itu kalian bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi Gcam-nya dan langsung masuk kembali ke aplikasi ZRzipper untuk mengekstrak config-nya. Oke, ini dia config-nya cemerlang 7 by Tekno Gadget Official. Langsung saja di sini kita tekan, lalu pilih ekstrak di sini. Lalu kalian masukkan password yang ada di dalam video ini. Password akan muncul di sudut kiri atas video ditandai dengan bunyi bel.
Maka dari itu kalian harus simak video ini dengan baik dan jangan di skip-skip agar kalian lebih mudah mendapatkan fastfood config-nya. Baiklah, jika kalian sudah memasukkan fastfood config-nya, langsung saja di sini kalian tekan OK untuk mengekstraknya. Nah, maka config sudah berhasil terekstrak ya, yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi 3 config dengan format yang berbeda-beda, yaitu untuk yang pertama format auto, yang kedua JPG, dan yang ketiga YUP. Tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing. Jika device kalian itu level kamera 2 API-nya level full, kalian bisa memakai format yang JPG. Dan jika level kamera 2 API kalian itu level 3, kalian bisa memakai format yang YUP. Untuk cara cek level kamera 2 API di device kalian itu level 3 atau level full, kalian bisa download aplikasi Kamera 2 Pro yang seperti ini. Kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di Google Play Store. Oke, jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja di sini kita buka aplikasinya untuk mengeceknya. Nah, di sini langsung kedetek level kamera 2 API di device saya itu level 3, jadi saya nanti akan memakai format yang YUP. Di hardware support levelnya ini yang paling atas sendiri level 3 tercentang hijau. Jika level full maka full itu akan tercentang hijau seperti yang level 3 ini. Oke, baiklah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Baiklah, sekarang kita kembali lagi ke aplikasi ZR-Zipper untuk memindahkan ketiga config ini. Untuk memindahkan config ini ketiganya sekaligus, kalian tinggal tahan saja di bagian yang putih ini. Seperti ini, langsung saja kalian klik icon kotak yang ada di kanan atas, lalu pilih potong. Oke, setelah itu kalian tekan yang atas ini, lalu pilih memori perangkat. Setelah itu kalian cari folder LMC 8.4. Oke, ini dia foldernya, kalian masuk ke dalam folder LMC 8.4. Setelah itu kalian paste config-nya di dalam sini. Oke, baiklah, jika kalian sudah memindahkan ketiga config-nya yang tadi, setelah itu kalian masuk kembali ke aplikasi Gcam untuk memasang config-nya. Oke, kita masuk ke dalam aplikasi Gcam-nya. Saya di sini menggunakan LMC R18. Nah, untuk memunculkan config-nya kalian tinggal ketuk saja 2 kali di bagian yang hitam ini. Kalian ketuk 2 kali. Nah, maka file config sudah muncul ya. Tinggal kalian pilih saja config-nya sesuai dengan level kamera 2 API di device kalian masing-masing. Tadi saya level kamera 2 API-nya level 3, jadi saya memakai format yang YUP. Oke, ini dia config-nya, Cemerlang 7 YUP by Tekno Gadget Official. Langsung saja di sini kita tekan import. Oke cuy, config sudah berhasil terpasang dan langsung saja di sini saatnya kita review. Oke, untuk review pertama kita main di mode kamera di objek taman ini ya, kita shoot. Oke, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasil dari config Cemerlang 7 by Tekno Gadget Official. Untuk tone warnanya ini benar-benar natural dan tidak oversaturasi sama sekali. Dan untuk kualitas HDR yang dihasilkan di sini benar-benar detail dan tajam. Dan dynamic range yang dihasilkan di config Cemerlang 7 ini benar-benar sangat luas. Oke, baiklah, kurang lebih seperti ini hasil dari config Cemerlang 7 di mode kamera. Baik, sekarang kita tes lagi. Kali ini kita naikkan rasionya ke 16:9. Masih di mode yang sama yaitu mode kamera, namun kita pakai objek human. Langsung saja di sini kita shoot. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasil dari config Cemerlang 7 by Tekno Gadget Official di mode kamera. Wow, benar-benar keren abis. Untuk kualitas HDR-nya di sini sangat terasa dan dynamic range-nya di sini cukup luas. Untuk saturasinya di sini tidak terlalu oversaturasi, namun tetap menyala untuk warna hijaunya. Dan bisa kalian lihat di sini untuk skin tone-nya sangat aman dan natural dan terlihat glowing. Dan untuk exposure-nya di sini bisa kalian lihat sendiri benar-benar sangat jelas, dan apalagi warna birunya ini benar-benar sangat lembut dan tidak oversaturasi sama sekali. Oke, sekarang kita coba di mode potretnya. Langsung kita geser ke mode potret. Baik, kurang lebih seperti ini untuk rinciannya. Face retorting kita taruh di tengah ya, di natural atau alami. Langsung saja di sini kita coba. Kita shoot 1 2 3. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, proses sangat cepat dan kita tunggu. Oke, proses selesai dan ini dia hasilnya. Wow, untuk bokehnya ini benar-benar rapi dan detail. Dan bisa kalian lihat sendiri untuk warna kulitnya ini sangat cerah dan alami, sangat aman untuk objek human. Dan untuk exposure-nya di sini masih terkontrol dengan baik dan warna langitnya masih dengan warna yang sama ya, dengan keadaan aslinya. Birunya tidak terlalu oversaturasi sama sekali.
Oke, kurang lebih seperti ini hasil dari config cemerlang 7 by Tekno Gadget Official di mode potret. Baiklah, sekarang kita coba lagi masih dengan mode yang sama yaitu mode potret. Langsung saja di sini kita shoot 1 2 3. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, proses selesai dan ini dia hasilnya. Wow, keren parah. Untuk bokehnya ini benar-benar rapi dan detail. Dan untuk warna hijau pohon di belakang itu benar-benar cerah dan tidak oversaturasi sama sekali. Dan untuk kualitas HDR yang dihasilkan ini benar-benar rata ya, tidak ada keburaman sama sekali dan jernihnya mantap sekali. Oke, baiklah, sekarang langsung saja kita tes di mode kamera ultrawide-nya. Oke, baiklah, sekarang kita sudah berada di lensa ultrawide dan langsung saja di sini kita geser ke mode potret dan kita lihat rinciannya seperti ini ya. Oke, langsung saja kita coba. Baik, tanpa kita zoom langsung saja kita shoot. Oke, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Sangat cepat prosesnya dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Wow, tidak ada perbedaan sama sekali di lensa utama dan lensa ultrawide-nya ini ya teman-teman. Jadi hasilnya ini masih sangat natural dan untuk warna hijaunya ini tetap menyala namun tidak terlihat oversaturasi. Dan bisa kalian lihat sendiri di skin tone-nya ini atau kulit humannya ini sangat aman banget ya. Jadi warna kulitnya ini tetap natural dan glowing. Dan untuk keseluruhan warna yang dihasilkan di lensa ultrawide ini tidak jauh beda dengan main kameranya tadi. Mengingat lensa ultrawide yang saya pakai ini hanya 8 megapiksel saja. Namun kualitas gambar yang dihasilkan di kamera ultrawide ini benar-benar detail dan tajam. Dan bisa kalian lihat sendiri untuk bokeh yang dihasilkan di kamera ultrawide ini benar-benar rapi ya, sama dengan main kameranya tadi. Walaupun di sini kita tidak zoom, namun kualitas bokeh yang dihasilkan di kamera ultrawide ini benar-benar rapi, detail dan tajam. Oke, baiklah, kurang lebih seperti ini hasil dari config cemerlang 7 di kamera ultrawide di mode potret. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini review config terbaru dari saya di Geekem LMC 8.4 untuk config cemerlang 7. Buat kalian yang baru saja bergabung di channel ini atau baru saja menonton video ini, jangan lupa kalian subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.